Halo semua, pernah nggak sih ngerasa kalau sebenarnya potensi finansial kita tuh lebih besar, tapi bingung aja gitu harus mulai dari mana? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar sebuah framework yang simple banget buat mengubah total cara kita memandang uang. Oke, kita langsung mulai aja ya. Gimana? Ngena banget nggak sih kutipan ini? Ini tuh perasaan yang umum banget loh. Rasa frustrasi yang kayaknya nempel terus karena kita tahu kita bisa lebih baik, tapi kok ya urusan duit ini rasanya ketinggalan terus. Kalau Anda ngerasain ini, Anda nggak sendirian. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu nih akarnya masalahnya di mana. Penulis buku ini menyebutnya sebagai perangkap pengejar uang, sebuah siklus yang bikin banyak dari kita ngerasa stuck. Nah, di sini nih kita bisa lihat ada dua mindset yang beda banget, dan ini kuncinya. Di satu sisi ada si pengejar uang yang ngerasa terjebak, cemas, dan ya hidupnya nunggu gajian doang. Di sisi lain ada master uang. Mindsetnya kelimpahan, mereka tuh percaya diri, pegang kendali, dan optimis banget sama masa depan. Jadi inti dari semua ini adalah gimana caranya kita pindah dari kiri ke kanan. Sebuah pergeseran mindset yang fundamental. Yah, beginilah kejataannya buat si pengejar uang. Rasanya tuh kayak lari di roda hamster. Kerja keras tiap bulan, balik lagi ke titik nol. Capek banget kan? Dan rasanya tuh kayak nggak ada jalan keluarnya. Nah, ini yang menarik banget. Slide ini buktiin kalau punya lebih banyak uang tuh bukan solusi. Ada riset yang nunjukin 70% pemenang lotre itu bangkrut cuma dalam beberapa tahun. Gila kan? Artinya apa? Masalahnya bukan di jumlah uangnya, tapi di mindset kita cara ngelolanya. Tanpa mindset yang benar, dapat rezeki nomplok pun bisa jadi bencana. Jadi, poin pentingnya gini, ini tuh nggak sepenuhnya salah kita loh. Tiga hal ini, kita nggak pernah diajarin soal uang di sekolah, ngomongin duit dianggap tabu, dan kita mikir kalau urusan finansial itu ngebosenin, semua ini yang ngebentuk mindset kita jadi nggak berdaya. Kita itu seolah-olah udah diprogram buat nggak pede soal duit. Terus gimana dong caranya kita keluar dari siklus ini? Tenang, ada kok sebuah kerangka kerja yang simple tapi powerful banget buat ngebantu kita keluar dari perangkap pengejar uang. Nah, inilah dia 3M itu, pola pikir, kelola, dan kembangkan. Dan urutannya ini penting banget ya, semuanya itu mulai dari pola pikir. Ini fondasinya, keyakinan kita soal uang. Kalau fondasinya udah kuat, baru deh kita bisa efektif di tahap kelola, yaitu ngatur keuangan sehari-hari. Nah, yang terakhir, kembangkan. Ini soal membangun aset buat masa depan. Ketiganya ini satu paket, nggak bisa dipisah-pisahin. Oke, kita tahu pola pikir itu fondasinya. Tapi cara paling cepat buat bangun mindset yang kuat itu ya dengan aksi nyata. Kemenangan-kemenangan kecil itu yang bakal ngebangun rasa percaya diri. Makanya, yuk kita langsung loncat ke tahap kelola dengan dua langkah praktis yang bisa langsung Anda coba biar ngerasain pegang kendali. Coba deh, bayangin, dana darurat itu kayak benteng pertahanan pertama kita dari stres finansial. Penulisnya ngasih analogi keren nih. Ini tuh kayak balon udara yang buang karung-karung pasirnya. Tanpa beban utang atau biaya mendadak, kita bisa terbang lebih tinggi secara finansial. Oke, langkah berikutnya adalah bikin anggaran pertumbuhan atau grow budget. Dan ini adalah pergeseran mindset yang krusial. Anggaran itu bukan soal ngebatasin diri, tapi soal jadi bos buat uang kita sendiri. Daripada nanya, duit gue kemana aja ya? Kita yang ngasih perintah ke uang kita. Kamu ke sini, kamu ke sana. Ini soal niat, bukan batasan. Nah, tabel ini nunjukin strukturnya dengan jelas banget. Coba lihat deh bagian tabungan terencana atau smart savings. Disinilah kita ngerencanain impian kita, misalnya buat liburan atau beli gadget baru. Bahkan sebelum kita mikirin pengeluaran harian. Ini mastiin tujuan kita jadi prioritas. Keren kan? Nah, kalau keuangan harian udah beres, kita bisa mulai mikirin tahap terakhir yang paling seru. Kembangkan. Oke, ini poin yang krusial banget. Ini juga soal perubahan mindset dari seorang konsumen jadi seorang investor. Membangun kekayaan itu artinya kita fokus ngumpulin aset, sesuatu yang masukin duit ke kantong kita, bukan liabilitas yang malah ngeluarin duit. Inilah kunci buat berhenti nukerin waktu kita dengan uang. Oke, mungkin kedengarannya mustahil ya, 7 sumber penghasilan. Tapi ini nunjukin betapa kuatnya diversifikasi. Para jutawan itu nggak cuma ngandelin satu gaji. Mereka bangun banyak aset, bisa bisnis, investasi, properti, yang kalau digabungin bisa ngasih keamanan dan pertumbuhan finansial yang luar biasa.
Jadi, perjalanan Anda dari seorang pengejar uang menjadi master uang sebenarnya udah dimulai dari sekarang. Tapi ingat ya, tahu doang tanpa aksi itu nggak akan ngubah apa-apa. Bisa mulai dari memperkuat mindset, mulai nabung dana darurat, atau mungkin bikin rencana buat bangun aset pertama Anda. Semuanya dimulai dari satu langkah kecil. Nah, sekarang pertanyaannya, apa langkah pertama yang akan Anda ambil?